Saya hendak menceritakan sesuatu yang menarik yang saya temukan dalam 3 hari terakhir ini. Awalnya pada hari Selasa lalu ketika saya sedang mengecek berita-berita tentang sidang kedua kasus gugatan ijazah SMA-nya Gibran. Ternyata ada berita tentang agenda kunjungan kerja Gibran ke Papua selama 2 hari. Hari Selasa hingga Kamis dari tanggal 16 sampai tanggal 18 hari ini ya. Kemudian ketika saya Google soal kunjungan ke Papua itu, saya menemukan sebuah berita yang berasal dari website resmi Wakil Presiden RI ya, Wapres RI Go ID, yang judulnya menyatakan bahwa Wapres Gibran bertolak ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Dalam hati saya bilang, wah, akhirnya Gibran mendapat kesempatan mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Akhirnya Gibran bisa merasa sejajar dengan beberapa pejabat seperti Menko AHY yang kerap mewakili Presiden Prabowo. Senang dong ya para pendukung dan pemuja Gibran. Ya nggak apa-apa kan, daripada para pendukung ini malah ngomel-ngomel sendiri, bahkan ngomelnya diarahkan kepada Presiden Prabowo, gara-gara Gibran tidak dilibatkan dalam acara-acara penting ya. Saya kan penasaran juga ya, gimana nih narasinya Gibran ketika mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Namun yang saya temukan selanjutnya justru jauh lebih menarik. Yakni ketika saya klik link berita itu di Google, link itu ujung-ujungnya hanya ke halaman pertama website Wapres RI. Itu kan pertama kali saya klik pada hari Selasa lalu. Saya coba lagi besoknya hari Rabu ya, sampai saya bikin videonya loh. Jelas ya di videonya, link itu ternyata buntu, alias berita yang awalnya dirilis secara resmi di website Wapres RI, saya kira itu kemudian dihapus. Hari ini sampai video ini dibuat, link itu masih ada di Google, dan kalau teman-teman mau coba klik, silakan saja ya. Oke, lanjut. Kita balik ke hari Selasa lalu. Setelah saya menemukan bahwa link itu buntu, saya pun mempertanyakan, ini beneran nggak sih Wapres Gibran ke Papua Nugini? Saya pun Google lagi secara detail ya. Waktu itu hanya ada satu berita dari media selain dari website Wapres RI soal kunjungan Gibran ke Papua Nugini. Namun medianya bukan media mainstream, media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, CNN ya, dan lain sebagainya ya. Ini beritanya dari media Berita Banten. Judulnya sama dengan yang di Wapres RI, bahwa Wapres Gibran menggantikan Prabowo menghadiri HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Selain satu berita itu, saya juga menemukan ada satu channel di YouTube, channel pribadi dari pendukung Gibran yang memuat video kedatangan Gibran di Bandara Papua Nugini. Video ini diposting pada hari Senin, tanggal 15 September. Kemudian saya juga mencoba mencari di media sosial X untuk menemukan jika ada media lain yang memuat kunjungan Gibran ke Papua Nugini itu. Saya hanya menemukan satu lagi media, nama medianya kabartangsel.com. Sekali lagi, ini temuan pada hari Selasa lalu ya. Jadi Selasa itu hanya ada dua media yang bukan media mainstream atau media besar nasional yang memuat berita tentang kunjungan Gibran. Sampai di sini sudah kelihatan ada sesuatu yang terjadi ya. Pertama, website resmi Wapres RI menghapus beritanya. Kedua, tidak ada media besar nasional yang memberitakannya. Hanya ada dua media kecil yang memberitakan, di mana sangat jelas di sana disebut bahwa Gibran ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo. Ini kan ganjil ya, mewakili presiden, mewakili negara, tapi kok nggak diberitakan oleh media-media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, dan lain sebagainya. Saya juga sempat mengecek media luar yang memberitakan kehadiran para pemimpin dunia dalam acara peringatan HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Ini ya di media The Guardian. Ini media dari Inggris, sudah lama berdirinya.
Di sana disebutkan beberapa pemimpin negara yang hadir. Ada dari Australia, Kepulauan Solomon, dan lain-lain. Gak ada nama Gibran disebut sebagai perwakilan Indonesia. Saya jadi bertanya-tanya ya, Gibran itu ke sana diundang nggak sih? Lanjut ya. Kemudian hari Rabu kemarin, itu kan ada acara penting yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, yakni acara reshuffle kabinet. Tentu saja Gibran nggak hadir dalam acara itu. Ketidakhadiran Gibran ini tentu jadi berita di media-media besar nasional. Dalam berita di media-media itu disebut bahwa keterangan dari istana menyebut bahwa Gibran sedang keluar kota. Itu ya, dari media CNN Indonesia, Tempo, Kompas, dan RMOL. Semua sama isinya. Ada keterangan dari istana bahwa Gibran sedang keluar kota. Tidak ada satupun dari media itu yang menyinggung soal kunjungan Gibran ke Papua Nugini. Yang ada hanya soal kunjungan ke Papua. Ternyata kunjungan Gibran ke Papua itu baru dimulai pada hari Rabu kemarin, tanggal 17 September. Ini ya, ada beritanya bahwa PJ Gubernur Papua menyambut kedatangan Gibran di Bandara Sentani hari Rabu kemarin. Namun di berita itu juga enggak ada disebut bahwa kedatangan Gibran itu bukan dari Jakarta, melainkan dari negara sebelah. Keluar negeri mewakili Presiden Prabowo, tapi enggak diberitakan oleh media-media besar nasional. Oleh pihak istana, yakni dari Mensesnek Prasetyo Hadi, hanya disebut bahwa Gibran lagi di luar kota. Dan yang paling makjleb adalah di website resmi Wakil Presiden RI, beritanya Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video. Nah, teman-teman, di sini kita akan menyaksikan komentar netizen di bawah ini. Nah, di sini disampaikan oleh para netizen, nah, negara ini perlu orang-orang yang layak dalam mengelola pemerintah supaya rakyat bisa hidup. Nah, makmur, damai, sentosa bukan untuk satu keluarga demi apapun yang dilakukan. Nah, teman-teman, jika Tuhan yang membongkar kebohongan Gibran dan diberikan pedih yang ini seperti akan terbongkar ya Jokowi ini. Nah, sebenarnya kalau saya malu ya karena telah membodohi negara Indonesia, tapi karena dia itu tidak punya rasa malu atau tidak punya urat malu. Nah, bahkan dia itu nurunin yang kemampuannya itu sama anaknya Gibran, dan jadi Gibran itu ikut-ikutan menjadi wakil presiden memakai ijazah palsu. Nah, orang yang gak pantas jadi wakil presiden masih dipaksakan begini saja kalau wakil presiden dan enggak diganti. Nah, siapapun yang dapat jabatan dari Prabowo harusnya berterima kasih sama Pak Jokowi, masih kerja kerasnya Jokowi. Nah, tanpa Jokowi, wakil presiden kata adiknya Armando terbaik sepanjang wakil presiden yang lain, tapi kenyataannya banyak ditertawakan, tidak kemampuannya. Nah, bila bapaknya Prabowo dan Gibran tidak mundur saat ini, maka kita sebagai rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Ya, karena dia itu telah melanggar. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia harus turun tangan untuk menyelesaikan atau memasukkan saja mereka dan Prabowo. Seharusnya dengan Gibran jangan sembarangan memberi tugas negara atau negara kepada karena ujung-ujungnya nanti bisa merusak negara kita ini. Nah, buat orang yang aman yang jadi seharusnya nyadar diri kalau tidak mampu untuk menjadi pemimpin lagi. Nah, ditegakkan hukum di atas segala dalam suatu negara hukum harus jadi panglima dalam taat negara
sehingga Indonesia jadi negara hukum yang menegakkan keadilan menuju Indonesia kesejahteraan. Demi jabatan segala cara dilakukan walau gak punya kemampuan, ujungnya hanya memalukan dirinya sendiri, keluarganya. Nah, bagaimana bisa kerja sekolahnya gak selesai, katanya mau diurus negara dipermainkan saja. Nah, mundur bagi pejabat Indonesia meski tidak mampu, malah hasil dari curang sekalipun sangat pantas mengundurkan diri pejabat, apalagi pengusaha dalam martabat sangat tinggi. Nah, lebih baik para pejabat merasa tidak mampu menunaikan tugas, lebih baik mengundurkan diri saja. Nah, bisa mewakili suara hati rakyat Indonesia yang semangat jalan terus sampai Gibran mundur. Pemerintah hanya menerima titipan adalah orang yang tak siapa kerja, sama seperti zaman dulu ditinggal menunggu pemerintah penjujur seperti menguasai negara, tak akan bisa maju, hanya ngurusi jempol aja. Nah, benar, saya sebagai rakyat sangat malu punya wakil presiden kapabilitasnya sangat-sangat rendah, lebih baik mundur. Jokowi nggak kasihan lihat anaknya. Nah, di perusahaan saja yang tidak bisa menunjukkan kapabilitas, kemampuan dengan otaknya akan keluarkan di perusahaan karena tidak berguna, hanya makan gaji buta, tidak berbuat apapun, apalagi urusan negara dan rakyat. Kalau tidak kemampuan, maka hukuman untuk diusir. Nah, gimana akan mampu orang tamatan SMP aja diragukan? Kayak di Indonesia tidak ada orang pintar. Pak Prabowo harusnya memberi kesempatan wakil presiden untuk menyelesaikan gutaan ijazahnya. Ya, setuju banget. Untuk apa kalau tidak mampu bekerja, tidak bisa bekerja, lebih baik mundur atau dimajukan, setuju banget. Nah, benar juga kita Indonesia malu di negara-negara luar yang tidak punya ijazah dengan sesuai dan tingkat laku, tak punya ada batasnya atas sekolah yang benar. Nah, supaya negara ini bisa dipandang negara yang lebih cerdas, tingkatkan sama wakil presiden yang lebih berkompeten dan berwibawa untuk menampingin Prabowo maju terus Indonesia demi anak-anak bangsa Indonesia. Nah, negara sebenarnya di Indonesia ini dibutuhkan orang yang cerdas dan pintar dan jujur, berdedikasi, beriterasi untuk membangun Indonesia. Nah, Indonesia tidak keluar kekurangannya orang cerdas, tapi sistem tidak membenarkan orang jujur. Memimpin negara aja oleh satu dan lain tidak bisa nyolong dan rampok rakyat mereka. Nah, mimpi apa sih ke negaraku tercinta NKRI ini punya pemimpin kayak gini? Nah, sungguh sangat memalukan, terhormat, mundur dan tidak jelas ijazah ini daripada tidak ada kualitasnya dan kekuatutasnya sangat memalukan bangsa Indonesia. Bagi rakyat Indonesia memalukan bangsa. Mengadilin Gibran dengan pengadilan rakyat Indonesia karena kebenaran dan keadilan rakyat. Indonesia kembali pada ketegasan Prabowo-nya. Jokowi banyak kebohongan, apalagi Anas sudah pasti banyak kebohongannya. Nah, mudah-mudahan ini bukan hoaks. Pak Presiden segera dicopot untuk wakil banyak jenderal yang lebih pintar atau profesional. Suatu paket saja presiden awal mula adalah wakil presiden, satu titipan, satu ndak mampu tapi mau dititip, tidak mau melanggar konstitusi, mobilitas, basah uang APBD dan memang melumurkan kecurangan saja. Nah, kalau memang benar, semoga Indonesia akan baik-baik saja.
produk ilegal pasti tidak ada kualitas, syarat tidak cukup lulus SD, jangan dipaksa diri untuk memalukan diri. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Jangan lupa komen dan share, dan tunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.